alurku. Oke, balik lagi bersama Mimin di sini guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Ya, baik dalam segala hal lah. Yang terpenting harus sehat dan isi dompetnya juga harus sehat juga ya guys ya, agar gak lesu lah dalam jalan hidup. Pada video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Film ini menceritakan mengenai kisah seorang mantan sersan angkatan darat yang dihianati oleh pemerintah Amerika. Ia dipecat karena setelah tahu bahwa lututnya tak kunjung sembuh setelah menyelamatkan negaranya ketika perang dengan Afghanistan. Maka dari itu, siapkan posisi tersantui kalian, lupakan sejenak hutang-hutang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Pembukaan film kita diperlihatkan oleh pria bernama James yang merupakan seorang sersan angkatan darat Amerika. Selain itu, James aktif mengikuti kegiatan keagamaan di gereja. Namun, James harus mengobati kakinya yang luka akibat perang dengan Afghanistan. James juga melakukan kegiatan fisik agar kondisinya kembali normal dan dapat kembali bekerja menjadi pasukan khusus angkatan darat setelah diistirahatkan beberapa waktu. James memiliki keluarga yang hangat. Kita diperlihatkan oleh anak dan istri James yang bernama Anna dan Jack. Setiap akhir pekan, James juga mengajari Jack renang untuk meningkatkan skill Jack. Namun, usut punya usut, ternyata James memiliki sejumlah utang yang telah jatuh tempo yang belum mampu ia bayar. Keinginan James untuk kembali aktif di angkatan darat sangat kuat. Namun harapannya putus ketika CEO baru mereka bernama Lieutenant Colonel Robert mengistirahatkan James menjadi pasukan khusus dengan alasan lutut robek, darah, dan lain-lain. Padahal mereka belum menguji kekuatan fisik James saat itu. James dihentikan secara hormat, namun James tak mendapat tunjangan berupa dana pensiun dan uang perawatan kesehatan. James pun menceritakan berita pemecatannya kepada Anna. Mereka akhirnya kebingungan untuk menata kembali kehidupan mereka yang panjang, mengingat Jack juga masih kecil. Malam harinya, ketika memperbaiki atap rumah, Anna memberi kabar James bahwa Mason meninggal. Sekedar informasi, Mason adalah pasukan khusus angkatan darat yang memiliki nasib sama dengan James. Namun, Mason tak kuat menghadapi kenyataan hingga akhirnya ia bunuh diri dan meninggoy. Keesokan harinya, James mendatangi pemakaman Mason seorang diri hingga ia bertemu dengan sahabatnya bernama Meg yang merupakan mantan atasan James dan memiliki nasib sama dengannya. Meg pun mengundang James untuk makan malam di rumah baru Meg. Thank you for bringing Uncle James. He was a better soldier. You're my dad. We looked after each other. Once. Setelah makan malam, James dan Meg pun saling beradu nasib tentang cara mereka bertahan hidup selama 2 bulan setelah dipecat. Mereka berdua harus menata kembali hidupnya dengan baik meskipun sulit. Namun, Meg memberi James pekerjaan agar dapat kembali menata hidup. Meg bekerja di salah satu nadseks resmi yang didirikan oleh orang yang memiliki nasib sama seperti mereka. Karena terhimpit ekonomi, James akhirnya mau bergabung di pekerjaan tersebut. Mike pun mengajak James bertemu dengan bos mereka bernama Rusty Jennings. Rusty mengingatkan James kembali akan rasa pengkhianatan, penyesalan, bahkan membenci diri sendiri akibat pemecatan yang mereka pernah alami. Mereka saling bercerita karena nasib pemecatan yang mereka alami sama. James pun menanyakan mengenai deskripsi pekerjaannya kepada Rusty. Rusty pun memberitahu James bahwa mereka beroperasi dengan otoritas presiden langsung di bawah Title 50, menangani masalah keamanan nasional dengan ketat. Setelah mengetahui deskripsi pekerjaannya, James pun langsung diberi tugas oleh Rusty. Tugas pertama James adalah berangkat ke Berlin karena ada situasi yang mengancam keamanan nasional mereka. James akan berangkat ke Berlin selama 2 minggu. Selama di Berlin, Rusty memberikan uang pesangon kepada keluarga James sebagai DP untuk jasa James dan sekaligus uang untuk pelunasan pinjolnya. Setiba di rumah, James minta izin kepada Anna bahwa ia akan pergi ke Berlin untuk urusan pekerjaan barunya. Meskipun berat, Anna terpaksa mengizinkan suaminya pergi, meskipun Anna tak tahu jelas pekerjaan suaminya. Singkat perjalanan, James pun sampai di Berlin untuk mulai menjalankan misi pertamanya.
Katia menginformasikan kepada James mengenai misi rahasia James, Salim Mohsin yang merupakan profesor emeritus virologi yang dianggap sebagai teroris. Misi James kali ini di bawah pimpinan Mike diperintahkan oleh Rusty mengambil data yang ada di komputer Salim dan mengirimnya ke alam barzah. James pun mulai mengikuti keseharian Salim dan semua aktivitas Salim. Setelah lama melihat semua aktivitas Salim secara diam-diam, James mendapat SMS lokasi pertemuan antara dirinya dan Rusty. James pun menuju lokasi yang telah ditentukan. Di sana ada beberapa persiapan mulai dari baju perang, senjata, dan amunisi lain yang sudah disiapkan oleh Rusty. Dalam pertemuannya, Rusty menjelaskan mengenai detail-detail yang akan mereka ambil dari Salim. Rusty menegaskan bahwa Salim adalah seorang ilmuwan teroris yang sedang berencana untuk melakukan kejahatan. Setelah mendapat instruksi dari Rusty, mereka pun bergegas mendatangi lab Salim dan hendak mengambil data yang ada dalam komputer Salim. Mereka akhirnya melumpuhkan penjaga hingga mereka bisa menemukan ruang laboratorium Salim. Sekedar informasi, Salim sedang melakukan sebuah penelitian dan penemuan baru. James, Mike, dan yang lain diperintahkan oleh Rusty untuk mengambil data yang ada dalam komputer Salim. Setelah mendapatkan data yang mereka inginkan, James tetap menyuntikkan Salim hingga meninggoy sesuai dengan perintah Rusty. Namun sebelum meninggoy, Salim mengatakan bahwa ia menemukan sebuah obat yang akan membantu menyelamatkan banyak nyawa. Salim juga mengatakan bahwa arsip data tersebut ia beritahu ke istrinya, sehingga hanya istrinya yang dapat membukanya. Tak sampai di sana, setelah membunuh Salim, mereka membakar tempat tersebut agar terlihat seperti kebakaran. Namun sialnya, mereka bertemu polisi Berlin dan terjadilah baku tembak. Akibat dari baku tembak tersebut, mereka harus kehilangan Sierra yang juga merupakan anak buah Rusty. Mereka akhirnya berlari menyusuri hutan, namun polisi terus mengejar mereka. Karena tak ada yang menjemput mereka berdua, mereka terpaksa menyusuri lorong air untuk menyelamatkan diri dari kejaran polisi dan menyelamatkan data-data penting yang diperintahkan Rusty. Karena dalam keadaan darurat, James memberikan darahnya kepada Mike. Sementara di kota, berita kematian Salim yang janggal telah beredar luas. Karena tak kunjung datang jemputan, James meminta kepada Mike untuk meninggalkannya duluan dan menjemputnya kembali setelah memberikan data kepada Rusty. Mike pun akhirnya menyetujui untuk pulang lebih dulu. Hingga siang hari, James menyadari bahwa ia tak kunjung dijemput oleh Mike. Akhirnya James memutuskan untuk pulang sendiri menyusuri hutan. Setibanya di kota, James langsung kembali ke kamar hotel untuk persiapan kembali ke Amerika. Namun karena merasa ganjal akan Mike yang tak kunjung menjemputnya, James curiga bahwa Mike dibunuh selama perjalanan pulang. James pun memberitahu kepada Rusty. Namun respon Rusty hanya menanyakan lokasi James dan berkata bahwa akan ada yang menjemputnya. Rusty meminta James untuk masuk ke dalam mobil yang disiapkan Rusty untuk menjemputnya. Namun, karena merasa ada yang ganjal, James akhirnya bergegas lari. Dan benar saja, tak berselang lama serombolan pria menembak ke arah James dan terjadilah perang ambyar. James pun masuk dalam terowongan air dan baku hantam pun terjadi lagi. Butuh banyak tenaga, James akhirnya mampu menghabisi semua pria yang ingin membunuhnya dan menyisakan satu pria untuk diinterogasi. Dan ternyata usut punya usut, yang menyuruh mereka adalah Rusty. Rusty meminta sekelompok marinir tersebut untuk menjemput paksa James dengan iming-iming akan kaya.
Namun akhirnya pria tersebut memberikan kode untuk James kembali pulang ke Amerika. Belum sempat pulang ke Amerika, James menemui istri Salim menangani obat yang ia buat. Karena sebelum dibunuh, Salim memberitahukan bahwa salinan data tersebut ada pada istrinya dan hanya istrinya yang bisa membukanya. Istri Salim pun akhirnya memberitahukan mengenai keberadaan salinan dari obat yang ditemukan Salim, yaitu di brankas Bank Swiss. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Bank Swiss dan James akhirnya mendapatkan data salinan dari istri Salim. James akhirnya menghubungi kode yang diberikan oleh marinir yang ia temui untuk mendapatkan jemputan. Namun ketika jemputan tersebut tiba, James malah ingin membunuh sopir tersebut karena takut orang tersebut adalah pasukan Rusty. Namun James tak dapat membunuhnya, malah James yang terluka dan akhirnya dibantu oleh pria tersebut. James akhirnya membuka video Salim. Dan terkejutnya James bahwa ternyata obat yang dibuat Salim adalah vaksin yang mampu mengobati virus yang akan menyerang dunia. Usut punya usut, Salim ingin memberikan vaksin tersebut secara gratis. Namun pemerintah Amerika menolak karena dianggap sebagai ladang bisnis. Karena hal itu, James pun amat merasa bersalah atas apa yang ia lakukan pada Salim, yang ternyata bukanlah seorang teroris seperti yang diceritakan Rusty. Yang ternyata Rusty malah ingin mencuri data vaksin tersebut untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi. James akhirnya banyak berbincang kepada seorang pria yang menyelamatkannya, yang ternyata juga merupakan seorang dokter khusus marinir. Namun tak berselang lama, pria tersebut tertembak dari luar dan meninggoy. Melihat beberapa pria mencoba masuk dan mau membunuhnya, James pun meledakkan tabung gas dan meledakkan bangunan tersebut. James pun lalu mengendarai mobil dan ongoing ke Amerika. Sampai di Amerika, James berniat untuk memberitahu istri Mike bahwa Mike telah meninggoy. Namun James kaget terheran-heran melihat Mike ternyata asik bersantai dengan keluarganya. Waduh. Merasa dihianati oleh Mike, keesokan harinya James mengikuti kemanapun kepergian Mike. Mike yang menyadari bahwa ada yang mengikutinya akhirnya mendorong motor James. Namun Mike ternyata juga kaget bahwa orang yang mengikutinya adalah James. Aduh, bersyukur nggak langsung ditembak ya guys ya. James terlanjur kecewa karena Mike tak menjemputnya. James juga kecewa karena pekerjaan yang mereka jalani adalah pekerjaan kotor. Sedangkan Mike ternyata sudah mengetahui pekerjaan tersebut dan tidak halal. Namun ia terpaksa untuk mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. Namun Mike sama sekali tak mengetahui bahwa James masih hidup karena Rusty bilang padanya bahwa James telah meninggoy tertembak. James menceritakan kepada Mike tentang kehidupan dia dan ayahnya yang menghilang setelah dipecat. Ayahnya meninggal, namun mayatnya tak ditemukan. Meskipun demikian, James bersumpah bahwa ia tak ingin menjadi seperti ayahnya. Setelah mendengarkan penjelasan Mike, James akhirnya memaafkan Mike. Mereka berdua pun akhirnya menyusun rencana untuk membunuh Rusty. Setiba di rumah Rusty, adu tembak pun akhirnya terjadi. Namun karena pertempuran tersebut, Mike harus tertembak oleh Rusty. Sekarang kita hanya melihat James dan Rusty. Dengan emosi yang penuh, James akhirnya membunuh Rusty dan membawa Mike ke rumah sakit. Namun ketika di dalam perjalanan, Mike tak kuat lagi menahan rasa sakitnya. Terlebih banyak darah yang keluar yang membuat Mike harus meninggoy dalam perjalanan. Karena James tak ingin dituduh membunuh Mike, James pun akhirnya membakar mobil agar seakan-akan Mike meninggal karena kecelakaan. Sementara ia kembali pada keluarganya. Dan film pun bedu. Ya mungkin segitu saja guys ya pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, kekurangan penyampaian alur film dan lain sebagainya, Mimin mohon maaf. Support terus channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.